sebentar. Saya adalah host untuk Pikon kali ini. Nama saya Hani Andiani. Saya instansi dari SMA PGRI Parakan Muncak. Saya akan memperkenalkan moderator dan presenter hari ini. Untuk moderator, beliau adalah Ibu Dery Yuliatri. Yuliatri, ya Bu ya. Oke, Ibu Dery Yuliatri, beliau itu lahir di Jakarta 31 Desember tahun 1985, alamatnya di Beji Depok, tugasnya di SMP PGRI Depok Jaya dengan mapel PJOK. Selanjutnya ada Ibu presenter hari ini, beliau adalah Ibu Tuti Mariati. Bentar, gimana ya? Sebentar Bu. Ibu Tuti Mariati lahir di ada enggak? Di Jogja. Di Jogja ya Bu. Lahir di Jogja 11 Oktober 1978. Beliau tinggal di Jalan Haji Sibi nomor 27 Sengseng Sawah, Jagaraksa, Jakarta Selatan. Dan mengajar di SMA PGRI Depok, guru mapel biologi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan jalannya acara ini kepada moderator kita, Ibu Dery Yuliatri. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini untuk berjalan-jalan bersama virtual, jalan-jalan virtual. Kita akan berkeliling Lampung. Kita akan ke Pulau Pahawang ya Bu ya? Iya. Apa Ibu ini lahir di Lampung Bu? Enggak, saya lahir di Jogja, cuman pindah ke Lampung satu keluarga gitu. Jadi mulai dari kecil tuh udah sampai tua, nah itu di Lampung. Teman-teman, pemateri kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu host, yaitu Ibu Tuti Mariati. Ibu Tuti akan mengajak kita berkeliling. Tadi bisa didengar bahwa dia sudah kayaknya paham sekali ya untuk masalah Lampung ya. Bisa dibuka nih nanti wisata ke Lampung, hubungi Ibu Tuti. Iya. Untuk Ibu Tuti bisa kita mulai saja ya. Dipersilakan. Baik, saya screen dulu materi saya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta siswa-siswi semuanya ya yang telah meluangkan waktunya untuk acara VCT pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang menghayal begitulah ya, karena kita selama lebih dari setahun gitu ya nggak bisa kemana-mana, tidak diperbolehkan kemana-mana, jadi mungkin kangen jalan-jalan gitu ya. Nah mulai sekarang mungkin ditabung uangnya gitu kan. Nanti setelah pandeminya berakhir, yuk kita jalan-jalan. Nah, salah satu destinasi wisatanya, karena saya orang Lampung, ikutlah mempromosikan wisata yang ada di Lampung ya. Banyak sekali karena Lampung itu adalah daerah pantai, jadi wisata pantainya banyak. Nah, salah satunya yang berkesan gitu ya, yang berkesan menurut saya itu adalah Pantai Pahawang ya. Nah, oke, kita mulai ya. Nah, Pahawang ini ya, dia mempunyai alamat ya, Pulau Pahawang, Kecamatan Margapunu, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jadi kalau yang sudah terbiasa mungkin yang pernah ke Lampung, jadi rutenya kalau misalkan ini adalah rute pakai mobil pribadi ya, pakai mobil bukan angkutan umum, dari Depok kita mesti ke Pelabuhan Merak. Ya, dari Pelabuhan Merak kita mesti ke Pelabuhan Bakaheni, berarti kita harus menggunakan kapal ya, kapal laut. Nah, di situ itu perjalanan dengan kapal laut itu kurang lebih 2 sampai 3 jam gitu baru sampai ke Pelabuhan Bakauheni. Kemudian kita akan menuju ke Bandar Lampung. Nah, ke Bandar Lampung baru kita menuju ke Pantai Clara. Nah, dari Pantai Clara baru menuju ke Pulau Pahawang. Nah, dari Pantai Clara ke Pulau Pahawang di sini juga menggunakan kapal, tapi dia menggunakan kapal nelayan.
gitu ya. Nah, kemudian kita setelah itu kita biasanya menuju dulu, kalau kita memang pengen nginep, kita menuju dulu ke homestay. Nah, di sini ada homestay, ini adalah penginapan tentu saja yang paling murah gitu. Kalau mau yang agak mahalan ya harus ke cottage atau ke hotel atau ke villa atau ke resort. Nah, di situ sudah ada. Jadi kalau kita yang pengen budgetnya itu minim ya ke homestay saja gitu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah latar belakang kenapa saya memilih Pulau Pahawang untuk dipresentasikan atau dipromosikan. Jadi, kalau biasanya kita cuma melihat keindahan bahari atau alam bawah laut yang bagus banget gitu dengan terumbu karang atau bunga karangnya, dengan ikan-ikannya, terutama ikan Nemo yang ada di apa namanya film Nemo, film kartun yang terkenal itu gitu. Biasanya kita cuma lihat di TV doang. Nah, gitu ya. Atau di Raja Ampat atau di Wakatobi atau di Bunakan, wah itu jauh banget gitu. Berapa biaya yang mesti kita keluarkan untuk ke sana gitu ya. Kan susah banget gitu ya. Nah, di Lampung, nah itu ada gitu ya. Provinsi Lampung juga mempunyai wisata laut atau bahari yang tidak kalah mempesonanya. Salah satunya adalah Pulau Pahawang yang dapat menjadi surga bagi para pecinta diving, bagi yang bisa diving. Kalau kita paling snorkeling karena kita biasa cuma ada di permukaan, bukan ahlinya untuk menyelam. Dan juga kalau yang tidak mau diving atau tidak mau snorkeling, ya spot fotonya aja yang di pantai saja gitu. Oke, selanjutnya itu adalah sejarah. Nah, ini sebenarnya cuman intermezzo aja sih, gitu ya. Nah, ini intermezzo aja bahwa nama Pahawang itu diambil dari mana sih, gitu ya. Nah, salah satu ada dua legenda gitu, ada dua cerita rakyat. Katanya Pulau Pahawang itu pertama kali ditemukan oleh Pak Hawang, ya, seorang nahkoda kapal yang terdampar di pulau tersebut bersama anaknya, makanya disebut dengan Pahawang gitu. Kemudian legenda yang kedua, itu seorang perempuan bernama Empo Awang yang memiliki darah Cina dan Betawi mendiami pulau tersebut sekitar tahun 1800-an, terbukti dengan adanya makam yang di situ dijaga gitu makamnya ya, karena itu disebutnya Pahawang ya. Itu whatever lah ya gitu, itu hanya legenda atau cerita yang boleh diyakini boleh enggak gitu. Kalau kita sih tujuan wisatanya saja yang kita lihat gitu ya. Oke. Nah, kemudian Pulau Pahawang. Nah, Pulau Pahawang itu sebenarnya dia terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil. Nah, Pulau Pahawang Besar ini adalah yang didiami oleh masyarakat biasa. Di sana seperti desa pada umumnya atau kampung pada umumnya, ya luasnya sekitar 1 hektar, penduduknya sekitar ada 1.000 jiwa. Masyarakatnya itu dominannya adalah nelayan ya, karena memang pinggir pantai. Nah, kemudian karena semakin berkembangnya wisata ya, maka beberapa atau sebagian dari para nelayan itu juga berprofesi sebagai pemandu wisata. Nah, jadi kalau kita ke sana biasanya kita akan kalau kita sudah sampai di Pantai Clara, biasanya akan banyak pemandu wisata yang menawarkan diri. Mau kemana, mau pakai apa, mau pakai kapal saya. Nah, kita biasanya di situ bisa tawar-menawar. Nah, range harga yang untuk penyewaan kapal dalam sehari itu ya, kalau tidak menginap, itu kalau kita sewa kapal itu sudah lengkap dengan peralatan snorkelingnya. Nah, itu 500 sampai 800. Jadi kalau kita bisa tawar sampai 500, mungkin kalau lagi sepi ya, lagi sedikit pengunjung, kita bisa tawar itu 500, kita udah seharian dari pagi sampai sore, mungkin dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore. Nah, kita itu bisa berkeliling ya ke Kepulauan Pahawang di situ. Nah, kalau yang Kepulauan Pahawang Kecil itu adalah kepulauan yang dimiliki oleh pribadi yang duitnya mungkin dibilang nggak berseri ya, kalau bisa beli pulau gitu ya. Nah, di situ ada cottage, ada resort. Jadi kalau ke situ otomatis kita harus bayar karena dia punya pribadi. Nah, jadi yang kita bisa akses secara umum adalah yang Pulau Pahawang besar gitu. Oke, nah selanjutnya
Nah, ini adalah selanjutnya di sini adalah paparannya hanya berupa gambar-gambar gitu yang bikin ngiler gitu ya. Yang kita bikin kita ngebayangin gitu, aduh enak banget sih katanya. Enak banget ya liburan gitu. Jadi sekarang kita ngayal dulu gitu ya. Nah, ngayal dulu. Jadi kalau ini adalah kalau kita tiba, nah itu di Pantai Clara. Nah, ada dermaganya di sini ya. Kemudian kita akan berjalan di dermaga ini, kemudian kita akan naik kapal nelayan seperti ini kapal nelayannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah tawar menaruh harga, udah deal, kita baru naik kapal. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah sensasinya. Nah, sensasinya merasakan naik kapal. Bagi yang belum naik kapal, saya pernah beberapa kali ke pulau ini dan beberapa membawa rombongan gitu. Ada yang benar-benar ketakutan karena bagi yang nggak pernah wisata laut gitu, kayaknya nyentuh laut kemudian kita berjalan dengan menggunakan kapal ini itu ada yang sampai pucat, tapi awalnya pucat tapi akhirnya nggak mau pulang gitu kan. Enak ya sensasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini oke, kemudian nah ini homestay-nya. Jadi ini rumah warga yang kemudian disewakan. Nah, kita kayaknya lebih enak yang seperti ini daripada kita menyewa cottage atau yang di hotel ya. Ini pilihannya kalau yang saya sarankan kalau kita memang pengen jalan-jalan gitu. Selanjutnya kita wisatanya. Nah, wisatanya, nah ini saya akan paparkan dulu yang kalau nggak suka dengan snorkeling atau diving atau yang nggak mau menyelam gitu, takut menyelam, ya cari aja spot foto yang bagus-bagus, yang indah-indah untuk bisa dipamerkan di Instagram gitu biasanya ya. Nah, banyakkan selfie-nya gitu, nah ya. Nah, di sini ya silakan dengan berbagai gaya. Nah, ini gayanya bisa aneh-aneh. Nah, di sini saya tunjukkan gayanya ya. Nah, ini ya. Bisa dengan berkelompok begitu kan, membuat gaya yang aneh-aneh begitu. Nah, ini bisa juga. Nah, di sini juga disediakan juga penyewaan banana boat. Jadi seperti pantai-pantai yang lain gitu, kalau tidak suka snorkeling atau diving ya menikmati sensasi naik banana boat. Nah, ini ya gaya-gaya foto yang alay-alay mungkin ya disebutnya. Ya pokoknya intinya mah jangan malu aja gitu kan. Kita biasanya kalau ngeliat foto yang alay-alay kita mengenang kembali, aduh kok gue nggak tahu malu amat ya gitu ya. Berfoto seperti ini gitu. Oke ya. Oke, selanjutnya ini jadi di sini ada keunikan dari ini adalah kita ke Pulau Kelagian, dari Pulau Pahawang kita menuju Pulau Kelagian. Jadi yang di sini tadi adalah Pulau Kelagian sebutannya. Nah, di Pulau Kelagian ini dia pasir putihnya itu dia benar-benar lembut. Jadi kalau kita nginjek itu beneran nggak sakit gitu ya, enak. Nah, kemudian keistimewaannya adalah jadi pada saat laut itu surut. Nah, pada saat laut itu surut ada pasir ya, itu mungkin memang fenomena alam yang pasir itu tertumpuk gitu ya di bagiannya itu, di bagian itu dan membentuk jalur jalan sehingga disebut dengan jembatan pasir. Jadi dia menghubungkan antara Pulau Kelagian dengan pulau kecil lainnya. Ini hanya pulau kecil-kecil banget sebenarnya di sini. Ya. Nah, itu sensasinya kita bisa merasakan berjalan ya di tengah pasir begini, tapi itu harus buru-buru ya. Jadi kan waktu surut dan waktu pasang itu kan ada jam-jamnya. Jadi pada saat kita surut kita bisa berjalan menuju ke pulau ini, nanti sebelum pasang kita harus sudah kembali lagi. Kalau nggak kita nggak bisa kembali, harus berenang ke sini. Nah, itu sensasinya. Jadi kita melihat dari atas itu seperti laut itu terbelah. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kemudian sekarang kita akan lihat snorkelingnya. Benar, ada yang nanya apa sih bedanya diving sama snorkeling gitu. Saya juga baru nyari kemarin apa sih bedanya diving dengan snorkeling gitu. Yang audien di sini ada yang tahu gitu. Ya, katanya kalau yang diving itu pakai alat yang lebih itu ya kayak penyelam asli gitu ya. Ada tabung oksigennya ya. Nah, itu diving. Jadi kekuatan menyelamnya bisa lebih lama dan peralatannya juga lebih lengkap. Kalau snorkeling itu hanya memakai peralatan biasa ya yang pakai muka, kemudian bantuan pernafasan yang sederhana gitu ya.
Nah, itu kemudian pakai kaki katak, nah itu biasanya sama pakai pelampung, nah itu kita disebutnya snorkeling yang batas kita bisa ngambil nafasnya itu sebentar. Jadi kalau pengen liburan ke Pahawang, harus banyak olahraga dulu sehingga tarikan napas kita lebih banyak. Nah, kalau kita belajar biologi adalah kapasitas paru-paru kita supaya lebih banyak sehingga kita waktu nahan di airnya bisa lebih lama sehingga kita bisa mencapai dasar. Nah, karena kalau kita pengen dapat spot yang bagus, nah kita harus sampai dasar yang seperti ini. Apalagi ini yang paling dalam nih. Kalau pengen lihat ikan Nemo yang asli dengan mata kepala sendiri, nah itu harus ini menyelam paling dasar. Nah, itu kita dipandu nanti sama kalau kita nyewa kapal, biasanya sudah sama pemandunya, kita akan dibantu ke tempat spot-spotnya, kita juga akan dibantu ke tempat kita bisa berfoto gitu ya, di spot-spot yang ada plang nama buatan seperti ini. Nah, ini agak dalam. Nah, kalau ini cuma agak dalam. Nah, kalau ini yang ada Nemonya, ada terumbu karangnya ini, dia lumayan dalam. Tapi kalau bisa mencapai ini dan berfoto bersama Nemo, itu kesannya itu bisa bagaimana gitu. Ya, bisa melihat ikan Nemo dengan mata kepala sendiri gitu ya. Nah, ini kalau ini hanya di permukaan. Jadi kalau pengen sensasi dikerubutin ikan, biasanya kita sedia bawa roti tawar. Nah, kita kalau pegang roti tawar, biasanya si ikan itu langsung ngerubutin kita tuh. Nah, biasanya seperti ini nih. Jadi kita kalau pengen dikerubutin ikan, dia bawa roti tawar aja di tangan. Nanti dia akan ngikutin kemana kita pergi. Gitu. Nah, si ikan-ikan ini. Nah, ini di permukaan aja bisa. Jadi nggak harus sampai ke dalam. Nah, kalau yang ini, nah ada pelang namanya ini. Nah, ini harus sampai ke dalam, apalagi yang ini. Oke, gambar-gambar yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk yang ini, nah ini kan sepertinya kayak beneran gitu ya. Jadi kalau memang kita nggak bisa nyelam sampai dalam, tapi kita memang juga pengen lihat ikan Nemo. Nah ini palsu. Palsunya gimana? Jadi kita minta tolong sama pemandu wisatanya untuk ngambilin ikan Nemonya. Jadi dia terumbu karang dan ikannya yang ada di situ diambilin sama dia. Dia yang nyelam sampai ke dalam gitu ya. Yang nyelam sampai ke dalam. Terus ini dipegang tangannya sama si pemandunya. Terus dia cuma begitu doang kayak nyium gitu. Jadi si pemandu wisatanya yang kerja keras gitu. Dia udah ngambil ke dalam, megang kameranya gitu kan ya, megang itunya terumbu karangnya ya kan. Jadi ini tahun saya tinggal ini aja, tinggal acting doang, acting foto seperti ini. Nah, kesannya dia sudah seperti di kedalaman. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita memang tidak kuat untuk bisa nyelam sampai ke dalam gitu, tapi kita dapat sensasi fotonya ya. Nah ini kalau yang memang nggak bisa ya di pinggir-pinggir pantai seperti ini aja, main-main seperti ini ya. Kalau bisa yang sampai ke dalam, dicoba napasnya sampai kemana gitu ya, sampai seberapa lama bisa bertahan, semenit atau 2 menit di dalam air. Nah ini kalau untuk pelajaran biologi biasanya berapa lama kapasitas vital paru-paru kamu gitu saya tanya. Atau kalau saya lagi pelajaran biologi saya gitu kan, coba perhatikan ini ikan yang banyak di sini nih tadi. Ada ikan yang ada di sini, ada ikan yang ada di sini. Ini termasuk keanekaragaman hayati apa gitu. Masuk ke pelajaran biologi itu ya. Ya, tapi di sini kan kita nggak lagi belajar biologi ya. Kita hanya mencoba berwisata secara virtual tadi seperti yang dibilang ya. Nah, seperti itulah. Ini hanya pengalaman saya di salah satu tempat wisata yang ada di Lampung. Kalau masih ada lagi tempat wisata lain yang mungkin tantangannya lebih tinggi. Nah, itu namanya Teluk Kiluan. Nah, Teluk Kiluan itu kita bisa melihat sensasi lumba-lumba di situ. Ada di bulan-bulan tertentu memang laut itu tempat berkumpulnya lumba-lumba. Jadi di situ sama kita harus sewa kapal nelayan juga ke Teluk Kiluan. Nah, kita bisa bermain dengan lumba-lumba yang ada di laut asli gitu ya, bukan di kolam, bukan di tempat pertunjukan. Nah, itu namanya Teluk Kiluan. Nah, kita harus bayar lebih lagi untuk ke sana gitu. Atau ada juga salah satu pantai yang hampir sama ya, tapi dia ada terumbu karang cuman tidak boleh untuk menyelam.
Jadi kita hanya boleh di pinggir pantainya saja. Nah, di sana itu kalau saya ke sana itu mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya. Entah itu sudah berubah ekosistemnya atau belum gitu. Nah, waktu saya ke sana itu masih banyak bintang laut dan juga bulu babi. Nah, di pinggir pantainya dan terumbu karangnya juga banyak, tetap cuman kita tidak boleh menyelam di situ. Jadi spot yang boleh kita untuk menyelam adalah di Pulau Pakawang. Kalau itu yang ada yang sama seperti ini tetapi kita tidak boleh menyelam, itu namanya Pantai Ringgung. Nah, jadi itu masih satu kawasan tuh di daerah Pesawaran. Jadi di situ ada Pantai Pakawang, ada Pantai Ringgung, ada satu lagi namanya Pantai Mutun. Nah, itu adalah satu kawasan. Jadi kayak kita masuk gang yang berbeda aja. Oh, kalau kita masuk gang ini ke Ringgung, masuk gang ini ke Pantai Mutun, masuk gang ini ke Pantai Clara, kemudian ke Pantai Pakawang. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah, kalau pengen berwisata yang ala-ala seperti Bunaken gitu kan, seperti Raja Ampat, tapi jaraknya nggak jauh-jauh amat dari tempat kita yang ada di Jakarta maupun di Depok. Nah, di sini pengalaman yang pernah saya lakukan kalau dengan rekan kerja yang ada di sini itu saya rombongan. Jadi berapa mobil gitu ya, 1, 2 atau 3 mobil berangkat bareng-bareng dari Depok. Tripnya seperti yang di depan tadi. Ya, kalau mau ngebolang, istilah kata nih pakai pribadi, ngebolang, mutus-mutus gitu. Jadi kalau dari Depok mesti ke Rambutan dulu gitu kan, dari Rambutan mesti ke Merak, ya dari Merak mesti ke naik kapal dulu. Nah, itu ngeteng istilahnya, itu juga bisa. Ya. Jadi kalau misalkan ala-ala mahasiswa atau ala-ala pelajar, kalau tahu jalurnya lebih murah ngeteng gitu, ya kan? Karena kalau naik mobil pribadi untuk bayar mobilnya untuk bisa naik kapal itu mahal sekali, di atas 600 atau 700 ribu gitu, hampir 1 juta hanya untuk bayar mobilnya doang. Tapi kalau misalkan pribadi, naik kapal pribadi itu per orang itu hanya nggak sampai 20 ribu. Ya, nggak sampai 20 ribu untuk naik kapal pribadi untuk dari Pelabuhan Merak sampai Pelabuhan Bakauheni. Jadi sangat murah kalau misalkan kita ngeteng naik angkutan umum gitu. Ya, ini disarankan mungkin untuk yang ala-ala mahasiswa atau ala-ala siswa itu pakai ngebolang nih, pakai pribadi. Kemudian ada juga kalau kalian cari di internet, nah itu bisa pakai open trip. Ya, open trip itu bisanya ada perjalanan wisata yang dia ngebuka nih, ada bis akan berangkat tanggal sekian ke Pahawang dengan kapasitas misalkan 30 atau 40 orang. Nah, di situ pada daftar tuh. Jadi dalam satu bis itu kemungkinan beda-beda orang nih, situ tidak satu rombongan tapi punya tujuan yang sama. Nah, itu open trip. Nah, itu ada silahkan, itu banyak sekali perjalanan wisata yang bisa lewat online, tapi tentu saja dicek kebenarannya ya, jangan sampai uangnya udah masuk kita nggak jadi jalan gitu ya, karena kalau di internet harus hati-hati. Cuman yang lebih aman ya ini, kita nabung dulu, yuk kita jalan bareng-bareng. Nah, ini paling aman ini ya, yuk rombongan nih satu tempat nih, misalkan SMA Paraka Muncang nih mau ke Pahawang gitu kan, guru-gurunya dulu deh, jangan siswanya deh, gitu kan, sekalian nanti untuk apa tuh in-house training IHT gitu, sekalian jalan-jalan. Oh, keren tuh ya. Saya soalnya lagi ngerayu kepala sekolah saya. Oh, IHT ke Pahawang boleh nggak? Kata kepala sekolah ya tunggu ada dananya apa enggak ya gitu. Aku mau dong. Iya, mau banget, soalnya kamu liburan udah bete banget. Mau dong. Jalan-jalan ke Lampung. Nah, itu dia. Ya, Bu Dwi ya. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, silahkan. Terima kasih Ibu. Wah, jadi bikin saya pengen banget ya. Jadi pengen jalan-jalan ini. Ayo kita bikin, kita jalan-jalan. Lihat pemandangannya, apalagi udah dijelaskan tadi tuh triknya kemana saja ya, rutenya ya. Bisa dibayangkan kalau rombongan seperti apa ya. Pribadi kan juga kayaknya, kalau pribadi juga aman-aman aja ya Bu ya. Apalagi open trip. Ya. Kalau saya pulang juga kan ngeteng Bu. Pribadi jatuhnya. Untuk yang ada di sini,
saya buka sesi pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan, atau penasaran berapa sih budget seluruhnya gitu, bisa nggak dikeluarkan pribadi kira-kira berapa ya di yang harus disiapkan gitu. Teman-teman boleh pertanyaannya ditulis di chat atau langsung saya buka sesi pertanyaan. Sambil menunggu mungkin masih ada yang mau tulis. Ada pertanyaan nih Bu dari Miss Ria ini dari Depok ya. Dia bertanya, bisa dibocorin nggak Bu perbedaan red homestay dengan resort yang di sana? Perbedaan homestay dengan resort. Perbedaan harga homestay dengan resort yang di sana tuh bawah enggak, lalu mungkin kalau kita memilih homestay ada fasilitas apa saja yang didapat? Oke, langsung saja Bu ya. Ya boleh. Oke, jadi kalau tentu saja range harganya itu jauh, ya kan? Kalau cottage itu kan kayak model rumah yang di brandingin, model rumah yang di brandingin. Jadi ada rumah, digandeng lagi rumah, digandeng lagi kan cottage ya. Kemudian kalau dia resort di dalamnya kan ada hotel tuh ya. Nah itu kan per kamar. Nah kita bisa kan kalau kita sewa per kamar sehari semalam itu udah berapa? Mungkin antara range antara 300 sampai 500 ya dalam sehari semalam. Nah itu kalau kita homestay satu rumah itu gitu ya, itu range-nya antara 400 sampai 600. Nah itu sudah muat untuk satu rumah. Fasilitasnya sama seperti rumah. Ya ada kamar tamunya yang sudah lengkap dengan sofanya, ada kamar tidurnya, biasanya normalnya itu ada 2 kamar tidur gitu, plus dengan 1 kamar tidur yang untuk kan ini kalau homestay ya. Kalau homestay jadi sudah satu rumah dengan fasilitasnya, ada 2 kamar, ada ruang tamu, kemudian ada ruang tengah atau ruang nonton TV, ada juga TV-nya gitu kan ya. Kemudian dapur dan kamar mandi gitu. Jadi kalau misalkan kita rombongan nih, saya pernah rombongan misalkan 10 orang, udah cukup kan? Udah cukup kita nginep di satu rumah. Ya masalah tidur mah kita udah kayak ikan pepes aja lah ya gitu, namanya juga lagi nggak di rumah sendiri ya, satu kamar bisa 2 atau 3 orang, selebihnya di depan TV gitu ya, yang penting mah bisa istirahat sama merem aja gitu ya. Jadi itu biayanya untuk satu rumah paling antara 400 sampai 600 gitu. Sementara kalau untuk kamar misalkan hotel atau cottage itu kan satu saja. Nah itu kan apalagi cottage itu akan lebih mahal. Jadi cottage itu biasanya 1 kamar atau 2 kamar ya. Kalau itu kan ya lengkap dengan tempat tidur dan juga kamar mandinya. Cuman dia nggak mungkin harganya antara 400 sampai 600. Pasti dia akan mendekati 1 jutaan untuk sehari semalam gitu. Kalau kamar kita sudah tahu range-nya kan ya, satu kamar aja sudah hampir 300 sampai 500 gitu kan ya untuk sehari semalam. Itu cuman muat berapa orang kalau untuk kamar gitu kan. Kalau untuk hotel nah itu range harganya. Jadi kalau untuk yang kita lah ya, kita ya enakan yang cari homestay gitu. Ini barang-barang juga ya Bu ya, Enak homestay. Gitu. Enakan homestay, makanya saya sarankan aja yuk kalau kita mau jalan. Ayo, lah daftar loh. oke dibuka pendaftaran. Dibuka pendaftaran di bawah ini ya Bu ya, diklik linknya. Sambil terima kasih Miss Ria yang sudah bertanya, terima kasih Ibu Tuti yang sudah menjelaskan. Untuk yang lain apa masih ada yang ingin ditanyakan atau penasaran tentang Pulau Pahong ini? Sambil menunggu, saya boleh tanya sedikit Bu. Boleh. Dari pantai Clara tuh ke Pulau Pahong itu kan naik kapal nelayan ya. Kapal nelayan. Itu bayarnya berapa? Lalu apakah nggak disediakan life jacketnya Bu? Karena itu ngeliatnya, saya jadi takut dengan ngeliatnya itu pernah berlayar juga seperti ini pakai kapal nelayan yang besar, tapi itu disediakan jaketnya. Oh kapalnya kecil tapi nggak pakai jaket gitu.
Oke, jadi ini penyewaan untuk satu kapal ini itu tadi saya bilang tuh 500 sampai paling mahal 700. Jadi kalau lebih dari itu jangan mau gitu loh. Jadi Biasanya kalau dia kapal nelayannya kecil, Bu. gede yang ukuran mana tadi saya iniin kapal di awal ya. 500 sampai 600 ya. Ya, jadi ukuran ini muat 10. Ini muat 10 orang. 11 orang sama yang punya kapalnya, yang mengemudikan kapal. Nah, ini 500 sampai 700. Biasanya kalau sepi gampang kita nawarnya 500 udah langsung cepet yuk jalan gitu. Nah, penyewaan itu dia biasanya sudah dengan alat-alatnya. Jadi alat pelampung gitu, kemudian alat yang untuk penutup mata, dan juga kan itu satu paket tuh sama yang untuk alat bantu napas biasa seperti ini. Alat snorkelingnya ya. Itu kaki katak. Jadi itu udah disediakan untuk yang pelampung, kemudian alat bantu mata sama napas sama kaki katak. Nah, itu sudah. Nah, itu 500 itu sudah dengan itu gitu seharian. Jadi kalau nggak mau Jadi seharian nyewa kapal itu Seharian. sudah terus dengan peralatan ya. Seharian ini udah dapat. Gitu. Langsung murah ya. Misalkan kalau orang-orang yang memang di sekitar situ gitu kan nggak perlu nginep, jadi berangkat udah jam 8 jam 9 sampai ya kan, kemudian muter-muter aja di sekitar Pulau Pahawang itu ke berbagai spot snorkeling ada di situ, kemudian ada beberapa pulau yang ada di situ itu dikunjungi. Nah gitu, itu sebenarnya di situ selain Pulau Pahawang besar tadi saya bilang ada Kelagian besar, ada Kelagian kecil. Nah di situ bisa dia keliling di situ Jadi dia. sekalian jalan ya dari satu pulau ke pulau lain ya. Atau dari satu spot diving ke spot diving yang lain. Itu biasanya kan ada namanya itu Pulau Gosong, ininya Nemo ya kan. Dia kan pelang antara pelang yang satu tadi Selamat Datang Pahawangku, terus ini Taman Nemo, itu pelangnya agak jauh dari satu teman. Nah, itu bisa menuju dari titik A ke titik B. Jadi itu kita seharian itu udah puas mainan lah di situ sama kapal sama gitu, keliling di situ. Alhamdulillah ya dapat life jacketnya ya, jadi nggak takut gitu kalau mau menyewa tuh perahu, semuanya perlengkapan keamanannya ada, perlengkapan buat ngopinya ada, divingnya juga ada ya. Iya, itu teman saya yang tadinya awal-awalnya itu takut banget sama air, sampai nggak mau nyentuh air gitu kan, sampai yang kita paksa-paksa gitu, bahkan liburan ke laut yang seperti kita paksa, akhirnya dia malah itu seneng banget airnya, karena kan kalau kita pakai pelampung seperti ini, kita nyebur ke air kan nggak bakal tenggelam kan, itu langsung ngapung kan. Kita sampai kita tarik-tarik ke air, akhirnya oh iya ya saya nggak tenggelam, ya iya emang nggak tenggelam. Yang akhirnya walaupun di permukaan ya kan dia bisa ngerasain sensasinya ngasih makan ikan secara langsung, dikerubutin ikan, paling tidak dia ngerasain itu. Seperti itu. Ini boleh berikan pertanyaan kalau masih ada yang ingin penasaran sebelum mencoba ke sana ya Bu ya. Ya, sebelum mencoba ke sana. Kita cari tahu dulu apa yang harus kita siapkan. Ini kira-kira Ibu kemarin katanya itu menghabiskan berapa waktunya? Seminggu kah atau 3 hari? Enggak. Jadi kalau yang itu kan biasanya kita berangkat itu kalau mau ya, kalau mau saya pernah dengan tim yang ada di, itu kan saya ngajar di bimbingan belajar. Nah kalau sama tim yang bimbingan belajar itu berangkatnya itu tengah malam, jadi sampai di sana tuh pagi. Jadi nggak sampai nginep lagi gitu. Jadi seharian, nah di sana itu seharian. Ntar sorenya kita udah pulang lagi. Kalau nggak mau nginep, kalau nggak mau capek. Nah jadi berangkat tuh malam. Kalau malam itu kita naik kapal jam 2 jam 3 malam. Jam sekitar jam 4 itu kita sudah di Bakauheni. Dari Bakauheni menuju ke Pahawang itu kan paling sekitar 2 jam 3 jam. Jadi mungkin sekitar jam 8 jam 9 kita udah sampai di Pantai Clara. Kalau mau seperti itu artinya kita tidak nginep ya gitu. Nah tapi kalau mau nginep artinya kita berangkat pagi ya. Pagi nih kalau saya bersama dengan teman-teman yang kemarin beberapa yang dari SMA PGRI itu berangkat pagi jam 7 itu kita sudah berangkat start sampai di sana sore karena perjalanan itu kalau nggak pakai macet dan nggak pakai lama itu biasanya 7-8 jam.
Kalau pakai laut bisa 9-10 jam. Berarti sore kita nyampe di sana, ya berarti kita harus nginep dulu. Berarti kita langsung menuju ke homestay-nya, nginep pagi, baru deh kita keliling seharian, baru nanti pulang kembali gitu. Yang kayaknya diberikan fasilitas bakar-bakar nggak? Iya, nah itu bayar tambahan lagi. Jadi jadi kita tinggal minta aja. Nanti malam saya mau bakar ikan gitu kan. Nah itu udah disediain, tempat bakar-bakarnya sudah disediain, ikannya sudah disediain, sambal kecapnya plus dengan cabenya sudah disediain. Nah, Baru jam 9 ini. jadi kita udah disediain. Kan lama Bu. Tinggal dia mau dibakarin atau bakar sendiri, katanya gitu. Ada jasanya juga ya. Ya udah bakar sendiri, kalau nggak bisa kita bakarin gitu. Lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Penasaran kah? Menarik ya. Rekreasi bisa one day trip ini bisa 3 hari karena tadi dibilang kalau berangkat pagi mungkin nyampainya sore dan harus nginep dulu malam. Esokan harinya baru jalan-jalan menyambangi pulau ke pulau, baru esok harinya kembali ke Jakarta ya. Kalau open trip berangkatnya tengah malam. Kayak nginep enak ya. Iya, yang enak nginep ya Bu ya. Ya, ada Iya. rasain bakar-bakarnya ya. Sensasinya Sensasinya ada. iya betul. Ya Bu, kita penasaran yuk. Ayo, ibu ngajakin teman-teman ibu tuh yang di SMP Depok Jaya. Ini saya ngajakin ngerayu dulu deh ibu kepala sekolah saya. Kolektif ayo mau. Ini siswa-siswa yang ada yang mau tanya. Ada bertanya, ada yang mau bertanya lagi. Kalau pengen mengelilingi semua pulau berapa hari Bu? Mau ke pulau berapa hari? Iya. Untuk sekitaran Pulau Pahawang nggak sampai berhari-hari, 1 hari juga nyampe. Dari satu pulau ke pulau itu paling 15-an menit. Jadi dari kita stay-nya Jaraknya dekat Bu ya dari satu pulau ke pulau. kita kan stay-nya di Pulau Pahawang besar, kemudian kita mau ke Kelagian besar, kita mau ke Kelagian kecil, atau ada pulau satu lagi tuh saya lupa namanya. Jadi di situ ada 4 pulau yang kita bisa kelilingin tuh. Nah di situ itu dari satu pulau ke pulau untuk menuju ke tempat pantai pasir putihnya itu paling lama juga 15-20 menit. Jadi seharian itu kita udah bisa sampai keliling, udah sampai puas gitu. Jadi nggak sampai butuh waktu berhari-hari gitu. Kecuali kita mau ke Teluk Kiluan, ya Teluk Kiluan agak lumayan jauh. Jadi biasanya kita budgetnya harus agak lebih gitu kalau mau ke Teluk Kiluan. Terima kasih Bu Nina, jelas ya. Jadi dalam sehari pun bisa mengelilingi pulau-pulau nggak nyampe sehari juga ya Bu ya, karena jaraknya juga dekat. Iya. Yang bikin lama itu kalau di setiap pulau kita mainnya lama. Kira-kira Nah 2 itu jam. dia. Di setiap pulau kita mainnya lama. Nah itu jadi Ngopinya lama, desinya lama, udah jadinya nyampe seminggu di sana. nah itu dia. Jadi sulit kita Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, itu kalau ada. Dari Mistria juga Bu bertanya kalau untuk souvenir atau oleh-oleh khas di sana apa ya Bu? Oke. Jadi kalau kita sudah selesai untuk wisata di Pahawang, nah, kita biasanya menuju ke Bandar Lampung. Itu dekat dari Bandar Lampung ke Bandar Lampungnya itu hanya sekitar 15-20 menit. Ya, kalau nggak lagi macet ya, karena itu areanya itu jalan agak sepi. Kalau emang lagi dia lagi apa namanya banyak wisata, apa sih, bulan-bulan wisata begitu, itu penuh banget gitu ya. Jadi jalannya juga macet. Tapi kalau lagi enggak, itu paling kita ke Bandar Lampung itu paling 30 menit itu kalau kita naik mobilnya pelan-pelan gitu lah ya. Kalau cepat 15-20 menit. Nah, kita ke Bandar Lampung. Nah, itu ada pusat jajanan di situ. Nah, ada pusat jajanan. Nah, di situ ada kayak semacam minimarket ya. Nah, minimarket di situ kalau yang paling terkenal dari Lampung itu kan oleh-olehnya pisang coklat ya.
Nah, itu biasanya semua orang udah kenal tuh kalau dari Lampung jangan lupa bawa pisang coklatnya. Nah, sebenarnya nggak cuma pisang coklat, jadi pisang dengan beraneka rasa. Ya, jadi rasa apa aja gitu, ada mau rasa kopi, mau rasa mocha, mau rasa stroberi. Nah, itu biasanya kalau orang yang berwisata ke Lampung tuh wajib tuh bawa oleh-oleh itu gitu kan, berasa dari Lampung. Dan Lampung itu kan juga apa namanya masih satu ini ya, masih satu suku sama Palembang. Jadi di situ juga sama banyak empek-empek. Jadi empek-empek Lampung sebutannya. Kalau kita biasa menyebutnya empek-empek Palembang ya di situ empek-empek Lampung itu rasanya juga sama. Karena kan mereka masih satu suku antara Palembang dan Lampung, cuman dipecah dua, makanya dia jadi dua provinsi. Dulu satu provinsi kan gitu, jadi satu Palembang, satu Lampung, tapi sukunya masih sama sehingga kebanyakan sih adat istiadatnya juga sama, ya kebudayaannya juga sama. Jadi kalau di Palembang ada pempek, sini juga ada pempek, ada kerupuk yang ikan ya, nah itu juga ada gitu. Atau apa tuh? Biasanya kalau yang suka dicari duren tuh kalau lagi musim duren di situ pada makan itu tuh. Nah, itu sensasi. Wow. Iya, duren pasti makin murah. Kalau lagi musim tuh biasanya dia berderet tuh di pusat jajaran itu tuh, duren semua. Nah, itu pasti harganya lebih murah ketimbang kalau di Jakarta. Nah, biasanya puas-puasin deh makan duren di situ ya. Kalau di sini mungkin duren yang ukuran besar bisa harganya di atas 50.000 ya. Kalau di sana mungkin dapat 25-30.000 itu yang ukuran gede. Yang udah kayak kita makan berempat aja udah ngap gitu. Gitu ya. Nah, itu biasanya. Iya, di Lampung. Tapi biasanya yang wajib dibawa yaitu keripik. Keripik pisang. Ya, berbagai rasa, terutama rasa coklat dan empek-empek ya. Jauh dengan Biasanya. Bu Tuti mau nanya dengan Wai Kambas, tahu nggak? Dengan Wai Kambas. Dengan Wai Kambas. Wai Kambas di mana ada? Oh, Wai Kambas Ibu. Kalau Wai Kambas itu adanya di Lampung Timur atau Lampung Barat ya Bu ya. Dari Bandar Lampung itu perjalanan sekitar 4 jam kalau lancar. Oh gitu. Kalau saya dulu masih kuliah, itu berapa kali gitu emang harus study ke sana, ya kan? Jadi di sana itu kan tidak hanya penangkaran untuk gajah, tetapi juga ada penangkaran harimau dan juga penangkaran rino. Rino itu apa? Badak bercula satu. Oh iya, badak bercula satu ya. Di situ. Jadi kalau akan lebih memakan waktu lagi kalau misalkan kita mau ke Waikambas gitu. Nah, di sana ya cuman mengunjungi hutan, satu hutan, yang kedua kalau emang kita lagi beruntung kita bisa melihat badak bercula satu. Kalau yang biasa emang bisa dilihat oleh wisatawan itu adalah gajah di sana. Atau kalau yang biasanya menyambut kita kalau kita ke tengah hutannya, tapi ya ke tengah hutannya, karena kalau saya dulu waktu praktek untuk kuliah dulu pasti ke tengah hutan. Nah, ke tengah hutan itu disambutnya sama monyet sama babi hutan. Tuh. Nah, nggak ngerasain Iya. takut sama monyet sama babi hutan jadi kerubutin. Iya. Kita makan. Jadi dia nggak takut sama manusia. Jadi kita turun dari mobil, kayaknya udah ngerubutin aja tuh. Udah nyambut ya. Makan biar dia pergi. Dulu gitu ya. Kemudian sensasi karena pernah satu kali kita ke sana waktu itu untuk praktek ekologi ya, ngukur banyaknya tanaman dalam berapa meter persegi gitu ya. Nah, itu lagi musim hujan. Nah, jadi abislah badan kita itu dikerubutin sama si pacet lintas. Serem dong. Iya. Kalau lintah itu kan agak gede ya ukurannya ya. Tapi kalau pacet itu kan lebih kecil. Nah, itu biasanya kan dia nggak berasa tuh kalau dia ngerembet ke badan kita, kemudian dia ngisep darah kita kan, kalau kenyang baru dia Lepas. itu tuh. Tiba-tiba ada 2 atau 3 aja di badan atau di kaki. Kurus ya Bu ya? Enggak juga ya? Kenapa? Nggak bisa jadi kurus ya di Ya kalau seluruh badan kali ya, sampai kita darah kali baru kita kurus.
Jawabannya harus darah gitu. aja jangan darah gitu. Kata Wita. Dan linta darat ya. Jangan gaya darat ya, Bu. Nah, begitu ya. Itu kalau mau wisata ke Waikambas, lumayan jauh. Gitu. Kalau yang Terima ada kasih, Tuti. ya, Bu Dwi. Oke, sepertinya sudah semua ya dijelaskan oleh Bu Tuti. Boleh saya tutup saja, Bu. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat lengkap. Dari sini kita bisa melihat bahwa keindahan Indonesia itu sangat beragam ya. Contohnya di Lampung ini, dari Lampung kita bisa berekreasi, menyelam, diving, snorkeling, di berbagai pulau ya dia dalam satu hari. Dan tahan-tahan ya, mungkin setelah pandemi ini berakhir, kita bisa jalan-jalan. Ya. Setelah ini saya kembalikan lagi kepada host, Bu Hani, untuk Bu Tuti. Terima kasih banyak pemaparannya. Untuk Bu Hani dipersilakan. Oke. Terima kasih untuk Bu Dery. Alhamdulillah acara Pikon hari ini berjalan lancar. Terima kasih Ibu Tuti yang sudah memaparkan materi dengan jelas dan membuat kita ngiler juga ya pengen ke sana gitu. Apalagi di otak yang sudah mumet dan pengen jalan-jalan gitu. Terima kasih juga Ibu Dery selaku moderator kita pagi ini yang sudah mengangkat acara serta para partisipan yang selalu mendukung dengan mengikuti jalannya acara. Kami tutup Pikon hari ini. Oh ya, itu presentasinya sudah diisi belum ya? Ya, absensinya. Sudah di-share tapi Sebelum ditutup, boleh kita foto dulu, Bu? Ya, print screen dulu ya. Ah, Ya, absensinya sepertinya di chat udah belum tuh di chat. sudah ada ya. Oke. Boleh dibuka dulu videonya biar kita bisa foto bersama. Oke, siap. 1, 2, 1. Oke. Balik lagi ya. Nah, balik lagi. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kembali ke Hani. Bu Hani dibuka dulu. Nggak kedengeran suaranya. Mulutnya. terima kasih. Baiklah saya tutup Pikon hari ini. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Gue langsung sekarang langsung Boleh langsung live. tutup aja ya. Terima kasih buat semuanya. Iya, sama-sama.